Masih bersama kami di Presisi Siang. Tim patroli wisata Presisi Ditsamapta Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara guna memastikan kenyamanan dan keamanan ribuan pengunjung yang memadati berbagai destinasi seperti Dufan, Pasar Seni, Atlantis, SeaWorld, dan pantai. Kegiatan pengamanan diawali dengan apel kesiapan patroli pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipimpin oleh AKP Budi Santoso, sebanyak 10 personel dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif di area wisata tersebut. Pada pukul 11, tim patroli berkoordinasi dengan petugas loket di pintu masuk Ancol. Saat itu jumlah pengunjung telah mencapai 6.964 orang dan diperkirakan terus bertambah seiring berjalannya hari. Selanjutnya, patroli dialogis dilakukan mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Personel memberikan imbauan kepada pengunjung agar selalu menjaga barang bawaan, mengawasi anak-anak, serta mematuhi aturan yang berlaku di kawasan wisata. Selain itu, tim patroli juga berkoordinasi dengan petugas keamanan internal di berbagai lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Sepanjang kegiatan, patroli berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Kehadiran tim patroli wisata Presisi menjadi wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik serta menjamin rasa aman bagi masyarakat yang menikmati akhir pekan di Ancol. Polda Kepulauan Riau menggelar apel pasukan operasi keselamatan Seligi 2025 di lapangan Bayangkara Polda Kepri, Senin. Apel dipimpin oleh Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Sri Satyatama, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Kepri serta perwakilan instansi terkait. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 9 Februari 2025, Polda Kepulauan Riau melaksanakan gelar pasukan Operasi Keselamatan Seligi 2025 yang bertemakan tertib berlalu lintas guna mewujudkan Astacita. Berikut liputannya. Dalam amanat yang dibacakannya, Irwasda menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Seligi tahun 2025 digelar secara serentak di seluruh Polda dan jajaran dengan tema tertib berlalu lintas guna terwujudnya Astacita yang sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari. Mulai dari tanggal 10 hingga tanggal 23 Februari tahun 2025 dengan melibatkan 395 personel Polri, 30 personel TNI, serta puluhan personel dari Jasara Harja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan BPTD kelas 2 Kepri. Fokus utama operasi adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Irwasda Polda Kepri menegaskan bahwa operasi ini mengedepankan 3 pendekatan, yaitu preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Upaya preemptif dilakukan melalui sosialisasi keselamatan angkutan umum dan edukasi berkendara aman. Preventif mencakup pemasangan spanduk, pengecekan jalan, serta koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan infrastruktur. Sementara itu, tindakan penegakan hukum akan diterapkan bagi pelanggar lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan. Dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan, terutama menjelang Idul Fitri. Demikian laporan langsung dari Polda Kepulauan Riau, saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho, memimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Tinombala 2025 yang berlangsung di lapangan Polda Sulteng pada Senin 10 Februari 2025. Dalam amanatnya, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menekankan pentingnya disiplin berlalu lintas sebagai langkah strategis dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Sulawesi Tengah. Di jalan raya
merupakan satu hal yang mutlak harus dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi, yang sebagian besar justru disebabkan oleh kelalaian dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri di dalam berlalu lintas. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara kepolisian dan pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Namun ia juga menyoroti masih banyaknya pelanggaran dan kecelakaan akibat kelalaian, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas, Polda Sulawesi Tengah menggelar Operasi Keselamatan Tinombala 2025 selama 14 hari mulai dari tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini melibatkan 1.024 personel yang terdiri dari 184 personel Polda Sulteng dan 840 personel dari jajaran Polres. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, serta didukung oleh sistem tilang elektronik. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Atot Irawan menyatakan bahwa operasi ini merupakan upaya cipta kondisi dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Jadi operasi ini sebenarnya adalah merupakan upaya cipta kondisi dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Harapannya adalah pada saat sudah nanti masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri, itu masyarakat sudah ada peningkatan kesadaran tertib lalu lintas. Dan kaitan dengan operasi keselamatan ini tidak serta-merta kita mengutamakan penindakan, tapi kita pertama adalah mengedepankan edukasi. Kalau tadi ditanya di mana titik-titiknya, tentunya adalah kepada organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, adik-adik sekolah, itu salah satu target utama kita, yaitu mengedepankan edukasi. Kemudian terkait dengan preventif, kita melakukan suatu himbauan-himbauan ataupun teguran-teguran. Dan yang terakhir adalah 20% melakukan tindakan dengan memanfaatkan etle atau elektronik. Sasaran operasi meliputi kendaraan dengan knalpot yang tidak sesuai dengan standar, modifikasi ilegal, penggunaan sirine, dan rotator yang tidak sesuai peruntukannya, serta kendaraan yang tidak memenuhi aturan teknis. Selain itu, operasi ini juga menargetkan kendaraan angkutan ilegal, pelanggaran penggunaan helm, hingga penertiban di lokasi rawan kecelakaan dan tempat-tempat wisata yang tidak memiliki fasilitas parkir memadai. Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas personel di lapangan. Ia menginstruksikan agar operasi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melakukan pemetaan lokasi rawan pelanggaran dan kecelakaan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media sosial juga menjadi bagian penting dari operasi ini. Dalam arahannya, Kapolda juga menekankan pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan di terminal dan polbus, serta penindakan terhadap kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum secara ilegal. Patroli di lokasi rawan macet dan kecelakaan juga akan ditingkatkan guna mengoptimalkan hasil operasi. Kapolda mengingatkan seluruh personel untuk menghindari tindakan yang dapat mencoreng citra kepolisian, seperti pungli dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi ancaman keamanan termasuk aksi teror juga menjadi perhatian dalam operasi ini. Di akhir amanatnya, Kapolda secara resmi membuka Operasi Keselamatan Tinombala 2025 dan berharap upaya ini dapat menekankan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.
Apel gelar pasukan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Kieraha 2025 pada Senin di lapangan Apel Mapolda Maluku Utara. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko, serta dihadiri oleh pejabat utama Polda Malut, Kasrem 152 Ba'abullah, dan Lanal Ternate, Kapolres Ternate, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Selamat pagi Sobat Polri, saat ini Polda Maluku Utara sedang melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian keselamatan Kieraha 2025 yang dipimpin oleh Kapolda Maluku Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku Utara membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Kieraha 2025 bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan berlalu lintas. Kapolda juga menjelaskan bahwa operasi ini akan difokuskan pada sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Beberapa di antaranya adalah penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, pemakaian sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, pelanggaran melawan arus, berkendara di bawah umur, penggunaan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, serta pengendara yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Kapolda berharap bahwa melalui operasi ini angka kecelakaan lalu lintas dan korban fatalitas dapat diminimalkan. Selain itu, pelanggaran lalu lintas diharapkan berkurang sehingga tercipta kondisi berlalu lintas yang aman dan kondusif, terutama menjelang penghujung agenda politik tahun 2025. Ia juga mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini untuk mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, dan responsif dalam bertugas. Dalam penutup apel, Kapolda menyampaikan harapan agar Operasi Keselamatan Kieraha 2025 mampu meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Polda Maluku Utara juga berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainu beserta rekan yang sedang bertugas pamit undur diri. Salam presisi. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di SMA Negeri 37 Jakarta pada Senin lalu. Acara ini dihadiri oleh Kasibin Penakta, Subdit Bintipsos Kompol Jun Nurhaida, Tampu Bolon, bersama Ibtu Kristiawan Erwianto, serta jajaran kepolisian lainnya. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di SMA Negeri 37 Jakarta pada Senin lalu. Acara ini dihadiri oleh Kasibin Penakta Subdit Bintipsos Kompol Jun Nurhaida Tampu Bolon bersama Ibtu Kristiawan Erwianto serta jajaran kepolisian lainnya. Turut hadir pula Kepala Sekolah SMA Negeri 37 Jakarta, Ibu Lilik Setio Haryanti. Penyuluhan ini bertujuan untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan semangat kebinekaan di kalangan pelajar. Selain itu, para siswa diberikan edukasi mengenai bahaya tawuran, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya memilah informasi guna menghindari berita hoaks. Kegiatan ini dikemas secara interaktif melalui sesi tanya jawab di mana para pelajar berkesempatan untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam berbagai permasalahan yang kerap dihadapi generasi muda saat ini. Acara kemudian ditutup dengan pemberian sarana kontak kepada pihak sekolah serta sesi foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan.
Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.